Shalom, salam kasih dari kami Jemaat Sawangan Depok bakal Jemaat Ciseeng. Saat ini kami 128 kepala keluarga bersama 18 majelis jemaat dengan masing-masing pengurus dan pelayan pelkat dan komisi sedang bersiap menjelang pelembagaan kami yang direncanakan 7 Juli 2024. Dalam persiapan pelembagaan ini kami akan mengadakan bazar kasih pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11 siang sesudah ibadah Minggu di Gedung Gereja Bakal Jemaat Ciseeng. Mari Ibu Bapak Saudara ramaikan acara bazar ini dan dukunglah kami. Akan disediakan stand-stand penjualan makan dan minum dan juga acara lelang serta penjualan kupon berhadiah menarik. Sampai bertemu di tanggal 12 Mei 2024 pukul 11 siang sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberkati akan kehidupan kita hingga bersama-sama kita kembali bersekutu dalam program Night Call bersama saya Pendeta Filia Astrid Emma Yurubeli Lopis selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Panampa Kepayang, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB, sebagian kita mungkin sudah lelah dengan berbagai aktivitas yang menguras tenaga bahkan pikiran kita. Maka mari kita tenangkan hati kita tenangkan diri kita melalui perenungan pada malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan agar kembali kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan akan segala kehidupan kami. Kami mau mensyukuri akan segala hal yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dimampukan untuk memahami, bahkan kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22 sampai 26 yang menyatakan, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Sahabat GPIB, dalam hidup ini kita pasti diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Mulai dari pilihan yang sederhana, hari ini kita mau pakai baju apa, hari ini kita mau makan apa. Tapi ketika kita ada dalam pilihan yang sulit, yaitu tentang pekerjaan, pasangan hidup, prinsip hidup, bahkan komitmen dalam kehidupan kita, pasti akan ada banyak pertimbangan karena keputusan ini akan berdampak bagi banyak orang.
Nah, ada dalam pilihan yang sulit. Kondisi inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan para rasul. Mereka harus mengambil keputusan terkait tugas dan pelayanan di dalam kerasulan. Mereka diperhadapkan dengan dua pilihan, antara Yusuf atau Matias untuk menerima jabatan pelayanan. Baik Yusuf dan Matias ini adalah orang-orang yang peduli akan pelayanan. Tapi masalahnya posisi yang diisi cuma hanya untuk satu orang. Langkah yang diambil oleh para rasul sungguh menunjukkan betapa erat persekutuan mereka dengan Allah. Mereka berdoa. Dalam doa ada dua hal penting yang mereka sampaikan. Yang pertama, para rasul menyatakan Tuhan mengenal hati. Artinya Tuhan tahu keinginan, kerinduan dari para rasul. Di sini para rasul menyadari momen ini juga bukan tentang keberadaan para rasul, tetapi tentang pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan pelayanan para rasul. Yang kedua, dalam doa mereka memohon petunjuk siapa dari dua orang ini yang akan dipilih Tuhan sebagai pelayannya. Karena memang harus begitu. Tuhanlah sang Tuan, maka haruslah Tuan juga yang memilih pekerjanya. Lalu berdasar pada doa inilah mereka membuang undi. Nah, cara membuang undi ini juga kita temukan di Perjanjian Lama dalam kisah Yunus. Hal yang ditekankan pada perenungan kita malam hari ini adalah bagaimana para rasul mendasari kerinduan mereka, keputusan mereka dengan doa. Mereka mau melibatkan Tuhan di dalam mereka mengambil keputusan. Dan mereka mau tunduk pada kehendak Tuhan, pada keputusan Tuhan yang mereka yakini keputusan Tuhan itu tidak pernah salah. Sahabat GPIB, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini juga tengah diperhadapkan dengan pilihan yang sulit? Mungkin dalam pekerjaan ada masalah yang membuat kita bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita mau bertahan, tapi kondisi begitu menyakitkan. Kita mau berhenti, tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga, mungkin di antara kita memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga yang lain. Dan itu jadi beban pikiran, membuat kita bingung bagaimana kita harus bersikap. Dalam kehidupan persekutuan, kita temukan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Lalu terbersit di benak kita untuk mundur atau terus. Sahabat GPIB, berdoalah, mohon petunjuk dari Tuhan. Karena di tengah kebimbangan kita, di tengah kebingungan kita, kebenaran yang sejati itu menjadi kabur. Maka untuk memperjelas kebenaran itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan hadir ketika kita dengan segala kerendahan hati kita memohon dan meminta di dalam doa. Sahabat GPIB, tadi diungkapkan dalam doa para rasul ada pengakuan bahwa Allah mengenal setiap hati. Allah juga mengenal hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Allah juga tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara inginkan. Namun alangkah baiknya dan indahnya ketika kita menyerahkan semua itu kepada Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan kita jatuh dalam keputusan yang pada akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri. Maka biarlah kita ambil sikap seperti para rasul yang mempercayakan keputusan terbaik pada tangan Tuhan.
Jangan kita paksakan keinginan kita. Karena ketika kita memaksakan keinginan kita, mungkin di satu sisi kita merasa lega, tapi yakin tidak ada kedamaian dalam hati, tidak ada ketenangan di dalam hati kita. Kita harus terus mengingat doa itu bukan memaksakan kehendak kita kepada Allah, tetapi menjadikan kehendak Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi berdoalah setiap waktu supaya kehidupan kita selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Nah, malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita ungkapkan semua yang kita rasakan, semua yang kita gumuli di hadapan Allah. Lalu kita imani, walaupun bertentangan dengan keinginan kita, jawaban Allah itu pasti yang terbaik. Allah pasti merancangkan dan melakukan semua yang baik bagi setiap orang yang datang ke hadiratnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa akan kehidupan kami. Kami menyatakan syukur kami atas firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan menegur kami agar kami dimampukan untuk layak di hadirat Tuhan. Kami senantiasa memohon Roh Kudus Tuhan menaungi kami agar kami juga dimampukan datang ke hadirat Tuhan di setiap waktu kehidupan kami. Kami dapat menyerahkan segala pilihan-pilihan yang ada di hadapan kami dan kami mau tunduk keputusan Tuhan yang dinyatakan. Kami mohon ya Bapa, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami sehingga kehidupan kami juga selalu diterangi kebenaran firman Tuhan dan jalan kehidupan kami pun senantiasa ada di dalam rancangan kasih dan sayang Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, ketika kami semua akan beristirahat, kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami ber-GPIB. Tuhan Yesus berkati keberadaan kami semua yang ambil bagian di dalam kehidupan persekutuan ini. Tuhan Yesus mampukan kami agar kami selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan persekutuan ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati, Tuhan Yesus menolong kami agar kami selalu memiliki kesetiaan yang utuh kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, di dalam setiap pergumulan kami, baik di dalam kehidupan keluarga, lingkup bermasyarakat, pekerjaan, bahkan di persekutuan. Kiranya Roh Kudus Tuhan jualah yang menolong dan menuntun kami supaya kami tetap dimampukan menjadi saksi Kristus apapun pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan ketika malam hari ini ya Bapa, kami akan tidur. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam tidur kami, sehingga esok pagi kami kembali dibangunkan dengan kekuatan Tuhan, dan kami dapat kembali melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari kita menutup hari kita dengan hati dan pikiran yang selalu tertuju kepada Allah. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tenihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkalai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.